lagi dengan saya di Bongla Nusantara Channel. Lama saya tidak upload video karena memang kesibukan di lapangan. Jadi lama sekali saya tidak berbagi video Bongla untuk sahabat-sahabat semuanya di channel ini. Kali ini saya upload ya tentang satu koleksi saya. Ini short video aja ya, pendek saja, untuk memulai lagi suka ngonten di Bongla Nusantara Channel ya. Ini salah satu koleksi saya ya. Keunikannya Bongla saya ini bukan minion ya, ini kerdil sekali ya. Bongla saya ini kerdil sekali ya. Ini kondisi seperti ini sudah umur 3 tahun. Jadi umur 3 tahun baru segini, tapi batangnya sudah kelihatan. Nah, ini sudah kelihatan unik sekali, 2 cm lebih ya. Ini seandainya diangkat lagi maka akan tampak lebih panjang lagi ya. Sebetulnya ini posisi ini sebetulnya di sini. Jadi kayak gagah gitu ya. Kayak gagah, tapi saya mau ngangkat ini karena akarnya takut terganggu. Soalnya bonsai ini lama tersiksa, artinya pertumbuhannya lambat sekali gitu. Pertumbuhannya lambat sekali, takut terganggu ya. Saya angkat lagi takut terganggu akarnya. Saya inginnya itu ini lebih subur lagi sekarang karena sudah kerdil ya, sudah lama anggaplah disiksa gitu, artinya kekurangan gizi. Tapi sebetulnya bonsai itu kan sejatinya kan mengkerdilkan pohon yang besar, mengkerdilkan pepohonan yang besar. Kalau di sini adalah kelapa ya, pohon kelapa yang besar, yang awalnya sejatinya besar aslinya itu dikerdilkan. Lah cara mengkerdilkan otomatis di situ dari asupan-asupan kan kurang. Kalau sehat berarti dia akan besar tumbuhnya gitu loh. Setidaknya menguranginya dengan cara ditaruh di dalam pot ya. Intinya akan disiksa. Jadi pertumbuhannya, sehingga pertumbuhannya lambat, dan dari kelambatannya itu menjadi kerdil. Nah itu sebetulnya kan bonsai itu seperti itu memang. Jadi kalau bonsai itu pertumbuhannya di malah sengaja dikasih pupuk atau apa, itu kan bukan bonsai jadinya, nanti malah akan menjadi besar. Nah ini keunikan bonsai Bongla saya yang ini umur 3 tahun, ini masih berapa senti, jadi ini tua banget ini. Sehingga batangnya ini sangat nampak sekali ya, ini 2 cm lebih. Nah, kemudian daunnya juga kerdil, terus kesan kerdil. Padahal ini sahabatku, ini bukan kelapa minion. Nah lebih lagi ini bukan kelapa minion jadinya, yang kecil itu enggak. Batoknya enggak kecil, ini besar, ini batoknya besar. Ini kelapa sayur. Ini batoknya di sini penuh ini. Ini penuh. Batoknya di sini penuh. Ini bukan kelapa sayur, tapi kerdil. Nah, secara alami dia kerdil. Ini sebetulnya nggak kerawat lama itu ya. Tak taruh di depan sana dengan bonsai yang lain. Nggak kerawat lama ya, cuma saya sayat sebentar gitu ya, sayat sederhana ya. Sehingga dari tidak kerawat itu cuma disiram sama saya. Rumputnya tak biarin, ini kan baru tak bersihin. Ini di situ akhirnya timbul keterhambatan pertumbuhannya, dan justru di situ karakter bonsainya ternyata nampak. Nah itu ya. Daunnya kerdil, nggak besar, pohonnya juga tumbuhnya nggak besar, kerdil begini ya. Karena memang nggak dirawat, dibiarkan, nggak dipupuk juga gitu ya. Malah di sini banyak rumput, kemarin ini kan baru tak cabutin ya. Banyak rumput sehingga pertumbuhannya juga terganggu dari rumput. Nah justru malah batangnya nampak bagus ya, betul-betul nampak karakter bonsainya. Ini sudah tidak begitu saya terlalu sayat ya, sudah dibiarin begini, ini sudah jadi kerdil. Karena sudah karakternya memang sudah jadi kerdil ini ya. Asalkan jangan dipindah ke alam ya, pindah ke alam nanti subur lagi, besar ini nanti pertumbuhannya. Nah ini juga, ini keunikannya ya. Jadi umur 3 tahun masih segini, batangnya masih tumbuh segini, dan betul-betul berkarakter kerdil, sehingga karakter bongsainya betul-betul nampak.
Karena ini bukan kelapa sayur, bukan kelapa mini. Kelapa mini memang kecil kan wajar. Ini enggak. Kelapa sayur yang tumbuhnya sangat terhambat sehingga kerdil. Nah ini karakter bonsainya nampak sekali. Ini kelapa sayur yang kerdil banget. Kalau mini kan wajar, minion kan wajar. Ini ya 3 tahun lebih umurnya ini. Itu ya, jadi karakter bonsainya nampak di bongla saya kali ini. Kemudian yang kedua, ini ditumbuhi lumut ya, ini unik ya. Jadi justru karena dibiarkan di alam ini, karena ini kendi ya, dari tanah liat, terbuat dari tanah liat, kendi ya. Jadi ketika kena basah terus dia kena lumut, nah, disiram-siram kena lumut, justru ini bagus gitu. Saya memang suka nuansa yang hijau-hijau. Lumut begini hijau, ini malah nanti ini tak penuhi lumut ya. Ini sebetulnya kalau naik ke sini ya kayak gundukan besar gini ke atas, lebih menonjol ke atas. Ini bayangkan ada di atas begini, ini bagus bro. Tapi ini saya rubah, ini sudah banget, ini sudah berapa tahun di sini, kayak setahun tak pindah di kendi ini ya. Ini sudah lempel banget gitu, jadi sulit ya, kecuali kendinya dipecahkan, ganti kendi kayak ini lagi, nanti agak dipertinggi. Tapi sudahlah, begini saja ya, begini saja. Karena takut terganggu lagi akarnya, karena pertumbuhannya sudah terhambat lama, kasihan ya. Dan karakter bongsainya sudah nampak, cuma tinggal posisi saja ya, posisionalnya aja yang kurang, tapi nggak apa-apa. Jadi nuansa hijau lumut itu memang saya suka. Rata-rata bonsai saya, bongla saya bernuansa lumut, bernuansa hijau lumut, tanaman lumut. Nah ini ya, jadi nah ini juga, ini kerdil juga ini. Itu di sana, nah itu ya, itu bernuansa lumut dan mini-mini. Nah itu menon itu di bawah itu, menon itu banyak itu ya, nggak terawat sampai ya. Banyak minion itu, banyak kan minion, rata-rata minion itu di bawah itu banyak itu, nyelempit banyak di sana itu ya, dan kecil minion. Nah kembali kayak ini lagi sahabat, ini juga ini oranye ya. Jadi kembali ke bongla yang unik ini ya. Jadi itulah keunikannya, karakter bonsainya betul-betul nampak sampai ditumbuhi lumut ini ya. Nah, tumbuhan kecil ya. Ini juga ditumbuhi lumutnya pohonnya ya. Betul-betul berkarakter bonsai ya. Nuansa alamiahnya nampak ya. Ya. Jadi akarnya tumbuh ya. Kemarin di sini ketutupan apa rumput-rumput di sini, akhirnya tumbuh akar ke atas. Sebetulnya ini pohonnya batangnya ke bawah lagi, tapi nggak kerawat itu, kemudian ketutup rumput di sini banyak, akhirnya di sini terpancing ya untuk tumbuh akar. Nah ini ya, tumbuh akar. Ini sebetulnya ini nggak ada, ini batangnya segini, ini batangnya sampai ini akar paling bawah. Tapi akar di sini malah tumbuh karena kemarin tertutup oleh rumput ya. Ini kan batang ini yang tumbuh, akar. Ini di sini awal kali akarnya, tapi di sini tumbuh, di atasnya tumbuh akar lagi karena kemarin tertutup rumput dan lumut ya. Jadi salah satu untuk mempercepat tumbuh akar atau program akar itu, kalau ingin tumbuh akar baru ya sudah tutupi lumut atau tutupi semak-semak lah, tumbuhan kecil atau kain, ada yang kain basah ya, itu memang bisa terjadi batangnya tumbuh akar lagi. Ini kan batang awalnya. Nah, karena ketutup lumut kemarin, rumput-rumput di sini, akhirnya di sini terpancing untuk tumbuh akar. Itu akar ya, akar. Ini akar awalnya ini. Pangkal batangnya, tapi batangnya akhirnya tumbuh akar karena di sini tertutup rumput dan lumut sehingga terpancing untuk tumbuh akar di batangnya ini. Nah, ini dua ini yang tumbuh. Jadi itu salah satu program akar. Kalau ingin tumbuh akar baru ya sudah tutupi lumut. Lumut yang paling bagus ya, lumut tanah bagus, lumut pohon bagus juga. Ini lumut tanah ya. Atau ditutupi rumput atau ditutupi kain basah. Tapi yang paling manjur untuk mempercepat pertumbuhan akar yang sudah ada cepat tumbuh dan akar yang belum tumbuh bisa tumbuh baru, itu pakai lumut.
Dan yang lebih praktis lumut hutan kayak gini ya. Nah ini lumut hutan, ini makanya tak tutupi biar ini terjadi tumbuh akarnya kurang ini dulu. Ini kalau diangkat ini sudah terangsang akarnya ini ya. Nah ini ya, nah ini, nah itu sudah, nah itu ya, akarnya di sana biar banyak. Ini belum tumbuh karena baru ya, karena baru saya taruh lumut. Nah, biarin saja sudah. Ini lumut hutan ya. Ini kerdil juga, ini sudah umur 4 tahunan ya, batangnya masih segitu. Ini kerdil kelapa sayur, ini juga kelapa sayur. Ini tahunan banget, ini 10 tahun baru segini ya. Nah, karena dulu tumbuh di batu ya. Ini batangnya padat banget ini. Ini karena 10 tahun lebih ini. Ini kembar dulu, ini kembarannya segini dulu batangnya, jadi segini batangnya ya. Ini kembarannya masih segini karena satu terhambat perkembangannya karena dulu kalah dengan kembarannya ya, sehingga ini batangnya ini masih segini ya. Nah ini batangnya mati, saya gali dari alam bonggolan ini dulu ya. Akhirnya ini bekas ya, tak potong sekalian ya, jadi segini ya. Ini jadi ini tua, ini 10 tahun lebih, betul-betul berkarakter ya, karakter kelapa, karakter bonsai. Jadi ini sudah dibiarin begini ya, sudah kerdil memang. Ini tak kasih 2 media air ya, tapi airnya kering nggak diisi. Ini potnya masih bocor ya, bisa meresap. Awal kali kemarin tak tambahin terus, tak kasihkan di sini ya. Tapi nggak sempat, akhirnya ikannya tak taruh lain. Kemudian ini walaupun mengering begini, akhirnya tak biar ini nggak diisi lagi. Karena memang potnya nggak mendukung, harus dikasih lapisan lagi ya. Oke, kembali yang kerdil tadi ya. Ini sahabatku, jadi itu masalah program akar ya. Ini tumbuh akarnya karena ketutupan lumut kemarin atau rumput-rumput. Oke, ini sekilas tentang koleksi saya yang super kerdil ini. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat. Setidaknya menjadi hiburan yang hijau. Oke, sahabat-sahabatku, terima kasih.